Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Hendro Nugroho. Saya akan menjelaskan tentang ancaman cyber jaringan komputer. Apa itu serangan cyber? Serangan cyber adalah upaya tidak sah untuk mengeksploitasi, mencuri, dan merusak informasi rahasia dengan memanfaatkan sistem komputer yang rentan. Motivasi di balik serangan cyber dapat berupa politik, kriminal, atau pribadi. Jenis ancaman cyber terkini. 1. Cyber espionage. Jenis ancaman cyber ini, pelaku akan melakukan kegiatan memantau secara intensif sasarannya, memanfaatkan jaringan komputer yang dimasuki pelaku tanpa diketahui sasarannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terbaru dan sewaktu-waktu mencuri dokumen rahasia penting milik sasarannya. Misalnya, terjadi pada kasus persaingan bisnis untuk mencuri data-data milik pesaingnya. 2. Cyber warfare. Ancaman dengan memanfaatkan teknologi internet yang satu ini dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam sistem sasarannya, kemudian mengacak-ngacak sistem dan juga semua data yang ada di dalamnya. Ancaman cyber warfare ini pernah memakan korban jiwa juga. Hal ini ditunjukkan peristiwa yang dilakukan oleh Israel untuk menyerang Iran. Israel memanfaatkan virus jaringan untuk merusak teknologi listrik tenaga nuklir milik Iran yang semestinya masih dalam fase uji coba. 3. Cybercrime. Ancaman cyber ini merupakan kejahatan yang melanggar peraturan hukum dan biasanya sasaran kejahatan adalah perorangan. Kasus pelaku kejahatan cyber antara lain penipuan dalam transaksi jual beli online, penipuan kredit card, menculik seseorang dengan memalsukan identitas di depan sasarannya, menyebarkan virus bisa berupa hyperlink atau dokumen ke dalam jaringan sehingga sistem lumpuh dan data dapat dicuri serta terkadang disalahgunakan dan kasus lainnya. 4. Cyber teroris. Ancaman terencana ini bertujuan untuk mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi yang berdampak buruk besar pada rakyat sipil suatu negara sasaran melalui kekuatan teknologi internet. Misalnya seperti menyerang website resmi pemerintah, melakukan sadap jaringan komunikasi, strategis politik, mencuri sumber data elektronik, perbankan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk serangan cyber. 1. Malware. Malware ini sejenis perangkat lunak software yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan akses tidak sah atau menyebabkan kerusakan pada komputer. Bentuk dari serangan ini sendiri merupakan perangkat lunak yang memiliki kadar bahaya tingkat tinggi karena di dalamnya terdapat virus. Saat perangkat lunak itu sudah berhasil ke perangkat yang digunakan, malware biasa dengan cepat merusak apa saja yang ada di dalamnya, dari merusak sistem hingga mencuri data penting. Semua bisa dilakukan oleh malware. Biasanya serangan berbahaya ini masuk ke perangkat
saat mengunduh suatu file hingga diinstal. Tipe malware sendiri ada 9, seperti yang digambar di samping ini. Selanjutnya, hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Sedangkan hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan suka mengamati keamanan cyber dari suatu sistem. Biasanya, hacker akan mengambil alih sistem jaringan, akun sosial media, akun perbankan, mencuri data, dan lainnya. 3. Serangan DDoS atau serangan Denial of Service dapat melumpuhkan situs web atau layanan dengan banjir lalu lintas yang sangat tinggi, membuatnya tidak tersedia bagi pengguna yang sah. 4. Phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Praktiknya, hacker mengirimkan email palsu yang menyerupai email dari sumber terpercaya. Tujuannya adalah untuk mencuri data sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi lainnya. 5. Clickjacking adalah jenis serangan pada aplikasi web yang membuat korbannya secara tidak sengaja mengklik elemen halaman web. Klik ini dapat mengaktifkan fungsi jahat yang telah dibuat oleh penyerang, mulai dari arahan mengikuti akun media sosial hingga mengambil uang dari akun bank pengguna. Bagaimana cara mengatasi cybercrime? 1. Melaporkan email dan situs web phishing. Cara pertama yang bisa dilakukan dengan langsung melaporkan email serta tautan yang nampak mencurigakan. Salah satu contoh kejahatan digital yang paling umum adalah phishing. Phishing merupakan kejahatan di mana pelaku mengirimkan tautan yang jika diklik akan memudahkan si pelaku pencuri berbagai data dan informasi penting yang dimiliki. Biasanya, korban akan menerima email atau jenis pesan serupa dari sumber tidak dikenal namun cukup meyakinkan sehingga penerima mengetuk tautan yang dibagi. 2. Memasang antivirus. Antivirus ialah suatu program yang dirancang untuk mendeteksi dan menghapus versi sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. Disarankan untuk memasang antivirus yang memang mempunyai fitur lengkap seperti anti-malware, anti-ransomware, dan sebagainya. Pada saat ada yang berbeda dari perangkat komputer, segera membuka program antivirus yang terinstal di komputer Anda dan mulailah melakukan pengecekan. Apabila terjadi cybercrime, biasanya antivirus akan langsung mengatasinya. 3. Melakukan update. Pelaku cybercrime kebanyakan bakal menargetkan kelemahan sistem dari perangkat yang digunakan. Sebab itu, biasakan untuk segera memperbarui sistem perangkat apabila ada notifikasi upgrade yang masuk secara berkala. Provider aplikasi pasti secara otomatis memberikan update yang akan memperkuat pertahanan perangkat. 4. Membackup data. Membackup data atau mencadangkan data menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan sesering mungkin.
Jangan sampai lupa untuk selalu menyimpan salinan data yang Anda miliki di lokasi yang aman. Contohnya seperti drive eksternal dengan kapasitas yang cukup dan tidak terkoneksi dengan jaringan atau perangkat lain. Jika mendapatkan serangan cybercrime semacam ransomware, maka data yang disimpan di cloud sekalipun dengan mudah dienkripsi oleh pelaku. Maka dari itu penting sekali untuk selalu menyimpan salinan data di lokasi yang aman agar tidak akan kehilangan data saat mengalami ancaman cybercrime. 5. Pakai hosting yang aman. Selalu cermati layanan hosting yang digunakan. Pastikan website yang dipilih benar-benar aman. Kebanyakan layanan hosting terpercaya akan dibekali sistem perlindungan khusus untuk melindungi data dari serangan malware. Proteksi inilah yang akan menjadikan data-data situs tidak gampang dibobol dan disalahgunakan pelaku cybercrime. Kesimpulan, adanya ancaman cyber adalah bahwa ancaman dan serangan dalam dunia digital semakin meningkat dalam kompleksitas dan tingkat keparahannya. Ancaman cyber mencakup berbagai jenis serangan seperti malware, hacking, phishing, DDoS, dan banyak lainnya. Ancaman ini bisa ditunjukkan kepada individu, perusahaan, pemerintah, atau bahkan infrastruktur krisis negara. Penting bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memahami ancaman cyber dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Keamanan cyber harus menjadi prioritas dalam dunia digital yang semakin terhubung ini. Sekian dan terima kasih. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.